Hai, di sini John dari channel Karisma Komputer. Pada video kita kali ini kita akan membahas usia laptop. Saksikan setelah yang satu ini. Hai, pada video kali ini kita akan membahas rata-rata usia laptop itu berapa sih? Nah, seperti kita tahu ya, para pengguna laptop ini kan termasuk saya juga, kalau punya laptop sebisa mungkin jangan rusak-rusak. Tapi kalau namanya barang elektronik, kalau kita pergunakan setiap hari pasti ada usianya. Entah dia itu rusak, entah dia itu timbul masalah macam-macam, kita tidak tahu ya. Tapi saya akan memberi bocoran kira-kira bagaimana sih laptop itu waktunya diganti. Jadi laptop itu termasuk barang elektronik, di dalamnya itu ada beberapa komponen IC dan di dalam juga ada komponen yang bergerak. Misalkan kipas anginnya, fan-nya itu kan benda bergerak ya, dia menghasilkan aliran udara sehingga debu-debu udara masuk itu membawa debu. Walaupun kita lihat mata nggak kelihatan, tapi kalau lama-lama itu akan menimbulkan residu, tempelan debu-debu itu. Entah itu di ventilasi, di kisi-kisi, itu akan timbul. Nah, itu kalau kita nggak rajin bersihkan, itu akan menghambat aliran udara yang masuk ke dalam heatsink-nya. Heatsink itu adalah pelepas panas. Kalau kita nggak bersihkan, nanti lama-lama baling-balingnya itu terhambat, nanti panasnya naik. Nah, kita juga pernah ngalami pada saat kita bekerja, panas itu biasanya muncul di area bawahnya keyboard. Nah, kadang tangan kita bekerja ini rasanya itu seperti ada anget-anget, ada bahkan bisa jadi panas karena kadang suhunya prosesor itu bisa mencapai 80 derajat sampai 90 derajat. Nah, kalau kipasnya kita nggak bekerja dengan optimal, itu panas nanti bisa overheat, bisa panas, bisa komponennya itu bisa terbakar atau leleh, biasanya begitu. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah laptop kita ini sudah mulai agak lambat. Lambat bukan karena kitanya, bukan, tapi karena kita klik sesuatu, kita harus menunggu agak lama sehingga prosesnya baru selesai. Nah, itu ciri-cirinya. Walaupun programnya kita update, tapi kan laptopnya ini sudah berumur 3, 4, 5 tahun. Nah, itu sudah mulai ketinggalan. Karena kalau software itu kan dia ngikuti zaman. Bisa jadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, itu perusahaan software itu menerbitkan software yang lebih baru, yang lebih kenceng, lebih praktis. Tapi laptop kita masih 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Sehingga secara nggak sadar kita ketinggalan. Nah, biasanya laptop itu juga pergerakan timbul seri-seri baru itu antara 6 bulan sampai 12 bulan dia mengeluarkan tipe yang baru yang lebih kencang, sehingga membuat laptop yang kita pakai ini terasa lebih lama. Dulu kita puas dengan proses yang 5 menit, tapi teman kita punya laptop bisa selesai dalam waktu 3 menit. Nah, kita sudah merasa laptop kita ini ketinggalan. Padahal dulu 5 menit kita sudah senang, tapi teman kita sudah 3 menit. Nanti bulan depan teman beli laptop yang baru, dia punya proses cukup 1 menit. Wah, kita merasa ketinggalan 2 step. Teman yang itu 3 menit, teman yang ini 1 menit. Wah, kita ini sudah ketinggalan 2 generasi. Nah, itu ciri-cirinya. Terus berikutnya adalah Windows sendiri dan program-program kita itu yang kita gunakan, misalkan seperti Microsoft Office, Photoshop, atau Premiere, dan lain-lain, aplikasi yang lain-lain banyak banget, itu update-nya juga semakin rutin. Nah, semakin rutin itu kita dalam bekerja itu kadang-kadang software yang baru-baru sudah nggak bisa dijalankan di laptop yang lama-lama, prosesor yang lama-lama, itu nanti akan terasa berat sekali. Sekarang sudah mencapai titik Windows 11. Nah, di Windows 11 itu RAM-nya juga minimal 8. Idealnya 16. Kalau laptop kita masih RAM 1, RAM 4, RAM 2 atau RAM itu, wah, itu kita akan terasa berat sekali. Apalagi sekarang sudah muncul hard disk SSD. Nah,
harddisk kita yang lama, laptop-laptop yang 5 tahun yang lalu itu masih menggunakan cakram. Nah, cakram ini kecepatannya cuma rendah dibanding dengan SSD. SSD pun generasi yang baru yang NVMe itu lebih kencang lagi. Nah, dari situ kita akan merasakan bahwa, oh ternyata laptop kita ini kok lambat ya, teman saya kok lebih kencang ya. Nah, itu ciri-cirinya. Berikutnya adalah baterainya kita di laptop ini sering drop. Biasanya drop itu, dikatakan drop itu kalau kita cas penuh, full ya, terus kita gunakan normal, itu baterai akan turun ke level 10% dalam waktu setengah jam. Jadi laptop ini sudah, walaupun dicas penuh ya, kemarin atau dari kantor kita mau dinas keluar, ternyata dia cepat habis baterainya atau drop. Ya berarti laptop ini sudah nggak bisa jalan, nggak bisa dibawa keliling keluar mobile. Jadi kalau kemana-mana kita harus membawa adaptor, dan jika kita mau mempergunakan kita harus mencari lubang listrik supaya laptop ini bisa digunakan. Jika tidak ada lubang listrik ya laptop ini nggak bisa digunakan. Sedangkan laptop-laptop yang baru itu rata-rata bisa antara 8 sampai 14 jam. Itu berarti melebihi dari waktu kerja kita. Jadi pagi full tugas keliling, mobile, balik kantor, baterainya masih sisa 30%. Nah itu kalau laptop yang baru seperti itu. Laptop-laptop yang lama sudah lewat dari 5 tahun sudah nggak sanggup lagi, karena usia dari baterainya juga sudah menurun. Demikian tip dan trik dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan kalian bisa bertanya atau diskusi melalui komen di bawah, nanti kita akan jawab. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Karisma untuk lihat-lihat, cek produk, mencoba, boleh datang ke toko offline kami di Karisma Komputer Kupang di Jalan WJ Lamentik nomor 27 Wibowo. Untuk teman-teman yang di luar kota Kupang, jika ingin berkunjung ke kita bisa secara online lewat Shopee atau Tokopedia dan e-commerce kami. Nanti alamatnya akan saya tulis di deskripsi di bawah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share agar video ini bermanfaat juga buat teman-teman kita yang lain. Oke?